Kau mau ke kantor tuan? Tentu saja. Aku dandan cantik seperti ini untuk siapa memangnya? Wih, hebat. Aku titip Devanya. Soalnya aku tak bisa membiarkan dia yang masih kecil melihat adegan penuh darah. Dinda. Kenapa? Kau tak akan membunuh dia kan? Tentu saja bunuh. Aku sudah siap membunuh mentalnya. Tiur menghela nafas panjang, syukurlah kukira akan terjadi baku hantam di sana. Untuk apa? Aku hanya perlu bermain cantik bukan? Tuan Evan tahu kau akan datang. Dinda menghentikan aktivitasnya seketika, tentu saja ini surprise sayang. Tiur tampak menelan salivanya, di pikirannya ia merasa khawatir sekaligus kasihan pada wanita yang sudah jadi targetnya. Itulah akibat mengganggu sarang beruang. Tiur melenggang pergi meninggalkan Dinda yang masih terus saja berbenah. Kali ini ia sama sekali tak ingin melepaskan parasit yang ingin hinggap ke keluarga beruangnya. Semua mata tampak tertuju pada sosok wanita cantik yang baru turun dari mobil itu. Penampilan bak Tuan Putri itu begitu menyita perhatian semua karyawan yang melihat kedatangannya. Wajah ayu dengan kulit seputih salju itu datang dengan senyuman ramahnya. Itu adalah Dinda. Kedatangannya yang seorang diri dengan penampilan yang begitu mencolok. Tentu membuat orang bertanya-tanya tentang siapa dan tujuannya datang ke perusahaan keluarga Bagaskara. Apa beruang ada? Tanya Dinda pada resepsionis. Beruang. Maaf Nona. Melihat resepsionis yang tak mengerti maksudnya membuat Dinda terkekeh geli. Oh maksud saya Tuan Evan. Pak Evan kebetulan sedang ada rapat Nona. Apa Nona sudah buat janji? Dinda tampak melihat ke sekeliling, benar saja. Ini bukan tempat yang aku kunjungi dulu. Pantas mereka tak mengenaliku. Bilang saja Dinda datang. Dia akan segera menemuiku. Tapi Nona, jika tak ada janji saya tak bisa jamin Pak Evan akan langsung datang. Kalau begitu di mana ruangannya? Ada di lantai 3 Nona. Oke. Aku akan datang sendiri saja. Tapi Nona tak bisa sembarangan masuk tanpa pengenal. Aku tak butuh tanda pengenal untuk masuk. Tapi Nona, SSSTTT lebih baik kalian diam saja. Daripada dia marah pada kalian karena tak membiarkanku masuk. Dinda tak peduli pada resepsionis yang masih berusaha menghalanginya masuk. Dia menaiki lift untuk pergi ke lantai 3. Setelah sampai, Dinda sedikit bingung. Di sana ada begitu banyak wanita cantik yang tengah memandanginya. Tatapan jijik dari mereka, serta bisikan-bisikan itu terdengar jelas di telinganya. Dinda tak marah, tujuannya kali ini adalah Jenny. Dia rapat di mana? Tanya Dinda pada salah satu karyawan. Maksudnya, Pak Evan, dia rapat di mana? Dinda terpaksa mengulangi pertanyaannya lagi. Karyawan itu tak mengatakan apapun, hanya menunjuk dengan telunjuknya. Belum juga Dinda melangkahkan kakinya, tujuannya membuat surprise justru malah ia yang terkejut. Jenny keluar dari ruangannya dengan pakaian yang lebih seksi dari kemarin malam. Berpapasan dengan Dinda, Jenny sedikit sombong karena tak mengenalinya. Lihat tuh si Jenny. Makin berani saja dia. Bisik salah satu karyawati di dekat Dinda. Biasalah, cari perhatian Pak Evan. Mimpi jadi nyonya Bagaskara dia. Tapi Pak Evan cuek tuh. Dia aja yang kegatelan. Kita nggak tahulah. Yang jelas dia lebih beruntung dari kita. Bisa berada di dekat Pak Evan sepanjang hari. Buset dah, ternyata pesona beruang madu belum luntur sampai sekarang. Pantas wanita-wanita di sini dandanannya cantik-cantik. Ini sih the real sarang ular. Batin Dinda. Dinda sengaja mematung sembari memperhatikan gerak-gerik semua wanita di lantai itu.
Nampak Jenny kembali dengan membawa kopi di sebuah nampan. Stop, buat siapa itu? Jenny sedikit terkejut kala Dinda yang ternyata menghalanginya. Tentu saja untuk kekasihku, bisik Jenny di telinga Dinda. Wah, lancang sekali kau. Padahal semalam aku bertanya tentang dirimu. Tapi dia tak pernah menganggap spesial dirimu. Bisik Dinda. Kau tak lihat penampilanku. Dinda menyiriti penampilan wanita di hadapannya dengan jijik, itu norak sekali besti. Jenny menatap Dinda kesal, aku ini calon kakak iparmu, tapi kenapa kau tak sopan begini? Akan kuadukan kau padanya. Gerutu Jenny. Baiklah, adukan saja. Aku akan menunggu dia di sini. Tak mempedulikan Dinda, Jenny berlalu untuk mengantarkan kopi pesanan Tuan Evan. Sementara menunggu, Dinda duduk di kursi sekretaris Jenny karena sempat tak diperbolehkan masuk oleh seorang karyawan di sana. Jemari Dinda tak henti-hentinya bermain dengan meja, sehingga menimbulkan suara yang cukup mengganggu para karyawan di sana. Terutama para karyawati yang merasa tersingi karena kecantikan Dinda. Tolong jangan buat keributan. Ini kantor bukan mall. Rekan Jenny yang bernama Tia menegur Dinda. Kalau begitu cepat panggilkan Evan. Saat dia datang aku akan diam. Ucap Dinda acuh tak acuh. Kau ini siapa? Datang tanpa diundang. Berharap bertemu Pak Evan. Cih. Dinda menahan tawanya karena kebodohan rekan Jenny itu. Betapa percaya dirinya dia memakinya tanpa mencari tahu terlebih dahulu siapa dirinya. Menghentikan jemarinya, Dinda ganti memainkan kakinya. Menendang-nendang kaki meja karena bosan. Bruk. Tia melempar sebuah dokumen ke arah Dinda hingga tepat mengenai wajahnya. Dinda menatap Tia dengan kesal. Berdiri dan menghampirinya dengan berani. Aku tandai lehermu wanita bodoh. Apa-apaan kau ini? Tia spontan berteriak ketika mendengar kelancangan Dinda. Apa? Jangan marah, nanti cepat tua loh. Anak kecil sepertimu beraninya menghinaku. Aku, anak kecil. Dinda sedikit bingung dengan ucapan Tia yang menurutnya ngawur itu. Asal kau tahu aku ini. Belum sempat Dinda meneruskan perkataannya, Tia mendorong Dinda hingga ia terjerembab. Sialan, berani sekali dia. Apa kau bilang? Sialan. Ya kau sialan. Dinda berdiri dan balik mendorong Tia hingga terhantuk ke tepi meja. Adegan dorong-mendorong terjadi. Hingga dengan sengaja tangan Tia menamparkan Dinda hingga sudut bibirnya mengeluarkan darah. Evan. Dinda berteriak. Spontan Tia tertegun. Jenny yang mengecek keributan yang terjadi tentu sedikit panik. Pak Evan, lihat adikmu membuat keributan. Ucap Jenny dengan nada manjanya. Tuan Evan menatap Rendra bingung. Apa aku mendengar suara Dinda? Tanya Tuan Evan. Itu memang nyonya sepertinya. Hah. Tuan Evan segera berlari menghampiri area keributan itu. Dia tentu terkejut kala melihat Dinda yang tengah terduduk sembari memegangi pipinya. Sayang. Ucapan Tuan Evan spontan membuat semua karyawan di sana terkejut. Terlebih Jenny dan Tia yang kini merasa kakinya tak bertulang. Sayang, kamu. Tuan Evan menatap tajam ke semua orang yang tengah memandangi Dinda. Beraninya kau menyentuh istriku. Tuan Evan sangat marah, terutama pada Tia yang justru jadi tersangkanya. Aku akan buat perhitungan pada kalian semua nanti. Tuan Evan segera menggendong Dinda pergi ke ruangannya. Dinda menatap Jenny dengan senyuman mengejek. Jatuh ke perangkap Dinda tentu membuat seketika dadanya terasa sesak. Apalagi karena perbuatan rekannya yang melukai Dinda. Apa Pak Evan bilang wanita itu istrinya? Tanya Tia dengan lemas. Ya,
Kita semua mendengarnya dengan jelas. Bruk. Jenny pingsan karena syok. Tia yang berada di sampingnya hanya menatap tubuh rekannya yang terjatuh itu. Ia sendiri lemas bagai tak punya gairah hidup. Ketika karyawan yang lain membantu memindahkan tubuh Jenny, Tia hanya duduk meluruh di lantai sembari terus menyesali perbuatannya pada Dinda. "Kamu ini ngapain sih pakai acara berantem segala?" ucap Tuan Evan dengan lembut sembari mencoba untuk mengompres bibir Dinda yang sedikit bengkak. "Emangnya aku berantem gara-gara siapa?" ucap Dinda ketus. "Masa gara-gara aku? Nggak mungkin dong sayang." Dinda menoleh menatap Tuan Evan. Ekspresi jengkelnya begitu ketara, bibirnya yang mengerucut itu terlalu gemas untuk dibiarkan menganggur. "Apaan sih? Nggak usah nyosor gitu. Nggak lihat bibir aku dower gini. Justru ini obat sayang." Dengan kecupan hangat papa beruang ini. "Nggak." Dinda memalingkan wajahnya, menunggu penyesalan Tuan Evan padanya. "Iya deh, ini salah aku. Maaf ya." "Nggak. Katanya mau beli HP. Udah dong jangan marah. Sini peluk." "Nggak. Adinda Maharaniku sayang. Apa yang perlu hamba lakukan agar Tuan Putri memaafkan hamba?" "Pecat mereka semua. Mereka." Ya, dua wanita itu. Mungkin kalah rekannya sudah pasti habis. Tapi Jenny dia. Apa? Mau bela dia? Ya udah sana, nanti malam aku tidur sama Devan aja. Nah kok gitu sih sayang? Nggak boleh. Ya udah pecat. Tapi kesalahannya apa? Nggak etis dong, karyawan nggak punya salah dipecat. Nggak salah gimana? Menurut suamiku ini aku dandan cantik begini dan repot-repot datang ke sini itu karena apa? Benar, kenapa kamu datang sayang? Karena Jin itulah. Jenny. Kau tahu dia itu suka sama kamu. Terang-terangan ngaku kalau kalian saling jatuh cinta. Oh. Atau benar apa yang ia katakan? Kau jatuh cinta padanya. Duh. Jangan ngawur. Spek kayak gitu bukan tipeku sayang. Dia itu cuma sekretaris saja. Pokoknya mulai sekarang sekretaris kamu nggak boleh perempuan. Tuan Evan terkekeh menatap Dinda yang sangat cemburu itu. Ekspresi jengkelnya justru sangat membuatnya senang. Jangan cemburu buta gitu sayang. Iya terserah nyonya besar saja. Di sini aku memang bosnya. Tapi mereka tak tahu jika di atas Tuan Evan masih ada Dinda. Dinda tersenyum tipis mendengar penuturan suaminya. Okelah, aku maafin. Segampang itu. Ya emangnya mau aku marah terus? Enggak dong. Sini peluk. Enggak ah. Kok gitu? Malu banyak orang. Tapi kan ini di ruanganku sayang. Lihat. Dinda menunjuk pintu yang masih terbuka. Astaga, kenapa tak ada yang menutup pintu? Rendra. Tutup pintu. Gegas Rendra menutup pintu itu sambil tersenyum segan. Sudah. Rengek Tuan Evan sembari merentangkan kedua tangannya. Bukan memeluk. Dinda justru mendorong tubuh Tuan Evan hingga punggungnya menempel pada sandaran sofa. Dinda mengempat engkang duduk di atas pan 9 kuan Tuan Evan. Merengkuh wajah suaminya dan mengecup B1 bir Tuan Evan dengan begitu mesra. Maaf ya sayang. Tapi aku lagi datang bulan. Hihihi. Tuan Evan tertegun. Tampak kecewa sekali karena ucapan Dinda. Sayang. Dinda tertawa, berlari dari suaminya pergi keluar dari ruangannya. Hah, nasib punya istri tengil macam Dinda. Terpaksa Tuan Evan memungut kembali ke mejanya dengan lunglai. Memakai asal jadi kemudian menyusul Dinda pergi. Ketika Dinda berjalan pergi tak sengaja ia berpapasan dengan Jenny dan Tia yang baru kembali dari klinik perusahaan.
Ups, pingsan ya. Kurang darah tuh. Sindir Dinda. Nampak Jenny dan Tia tak berani lagi menatap Dinda. Dinda tentu kesal karena tak ada perlawanan dari mereka berdua. Begini saja keberanianmu kakak ipar. Itu. Jenny salah tingkah karena celotehan Dinda. Sayang. Tuan Evan akhirnya berhasil menyusul Dinda. Watak yang sudah mendarah daging itu membuat Dinda terlintas untuk mengerjai Jenny. Aduh. Dinda mengaduh memegangi perutnya. Sayang kenapa? Perutnya sakit. Iya sayang. Aku datang bulannya banyak. Keluh Dinda dengan tetap melirik ke arah Jenny. Ya sudah, kita pulang saja ya. Gendong. Rengek Dinda. Tuan Evan baru hendak merengkuh tubuh Dinda. Namun tiba-tiba Dinda menolaknya. Di punggung aja. Iya sayang. Tuan Evan memberikan punggungnya untuk Dinda. Dengan senang hati ia menggendong wanita yang sangat ia cintai itu. Sayang satu lagi. Apa sayang? Dinda memberi kode menunjuk Jenny dan Tia. Tuan Evan langsung paham dengan permintaan Dinda itu. Oh ya, kalian lebih baik datangi pihak HRD untuk ambil uang kompensasi kalian. Maksud bapak kami dipecat. Sudah tahu kan? Masih nanya lagi. Sela Dinda kesal. Sudah sana, kalian sudah tak diterima lagi di sini. Ucap Tuan Evan kemudian pergi dengan Dinda yang tertawa girang di belakangnya. Kenakan lehermu. Ucap Dinda sinis. Jenny dan Tia hanya bisa pasrah. Untuk membalas Dinda pun tak mungkin bisa. Ada begitu banyak orang-orang Tuan Evan di sekitar mereka. Dengan bergandengan tangan Tuan Evan mengajak Dinda pergi ke salah satu mall untuk membelikan handphone yang istrinya inginkan. Handphone keluaran terbaru sudah ada di tangan. Mata Dinda berbinar-binar menatap tote bag yang ia bawa. Makasih beruang maduku sayang. Tuan Evan mengacak-acak rambut Dinda gemas, sama-sama sayang. Mau makan nggak? Boleh. Makan apa ya enaknya? Terserah. Dek. Tuan Evan menepuk keningnya menyesal. Kata-kata yang begitu horor itu sangat menggelitik hatinya. Dinda lagi pengin makan apa? Terserah kamu aja deh sayang. Kebetulan aku nggak lapar. Hehe. Makan es krim aja deh. Fiuh. Selamat. Gumam Tuan Evan dalam hati. Oke deh. Tuan Evan menuntun Dinda untuk pergi ke gerai es krim di dekat sana. Menunggu Tuan Evan membelikannya, Dinda berdiri tak jauh dari gerai itu. Kebetulan ada cermin di belakang Dinda. Wanita mana yang tahan dengan godaan cermin? Dinda dengan riang berdiri di depan cermin itu, menilai penampilannya sendiri hari ini. Cantik. Dinda mengerlingkan sebelah matanya genit. Senyuman Dinda seketika berubah tatkala melihat seorang wanita mengenakan topi berjalan cepat ke arah Tuan Evan. Yang membuatnya terkejut adalah tentang pisau lipat yang ia sembunyikan di balik jaketnya. Dinda berlari ke arah suaminya, matanya membulat kalau wanita gila itu mengeluarkan pisaunya dan mengarahkan pada Tuan Evan yang berdiri membelakangi wanita itu. Tidak. Evan. Serit. Tetesan darah mengalir di lantai mall itu. Beberapa pengunjung yang melihat kejadian itu tentu panik. Tuan Evan berbalik, sangat tertegun kala melihat Dinda menahan pisau itu dengan tangannya. Seperti dejavu, dengan segera Tuan Evan menepis tangan wanita itu. Menggenggam tangan Dinda yang mengeluarkan begitu banyak darah. Kau tak apa sayang? Tanya Dinda sangat khawatir. Tuan Evan mengecup kening Dinda. Tangannya gemetar kala melihat Dinda yang langsung pucat karena luka itu. Rendra yang memang selalu berada di dekat Tuan Evan dimanapun berada dengan cepat membekuk wanita yang coba menyerang Tuan Evan itu.
Tuan Evan menggendong Dinda dan berlari membawanya untuk cepat mendapat pertolongan pada lukanya. Beruntung, di dekat mall itu ada rumah sakit. Tuan Evan dengan cemas menemani Dinda ketika mendapat perawatan. Untung lukanya tak terlalu dalam, jadi tak perlu dijahit. Ucap dokter mencoba menenangkan Tuan Evan yang sangat khawatir itu. Apa perlu rawat inap, Dok? Tidak perlu, Pak. Masih bisa dirawat di rumah. Tapi kalau infeksi gimana? Rawat inap saja. Lihat dia bahkan sampai pucat begitu. Takutnya dia kekurangan darah. Sayang. Aku pucat karena syok, bukan kurang darah. Tuan Evan mencoba menenangkan diri, menghela nafas panjang kemudian memeluk Dinda erat. Aku hanya takut kejadian seperti dulu terulang lagi, sayang. Dinda menepuk punggung Tuan Evan lembut, aku tak apa, sayang. Asal kamu selamat aku sudah bahagia. Tuan Evan kembali mengecup kening Dinda, bagaimana aku bisa jatuh cinta pada wanita lain? Sedangkan wanita di depanku memiliki cinta yang tak aku temui ada di wanita lain. Dinda tersenyum mendengar perkataan suaminya. Begitu lega karena sekali lagi ia bisa menjauhkan Tuan Evan dari bahaya yang mendekatinya. Tentang wanita gila itu, Rendra telah membawanya ke kantor polisi. Menelpon Tuan Evan agar datang bersama Dinda untuk membuat kesaksian. Kenapa dia menyerangmu, sayang? Tanya Dinda. Meski kejadian buruk baru menimpanya, Dinda sama sekali tak merasa masalah saat dirinya dipanggil polisi untuk memberikan kesaksian. Terlebih dia juga penasaran tentang siapa wanita yang dengan tega akan membahayakan nyawa Tuan Evan. Tuan Evan sempat khawatir dan menawarkan agar Dinda menunggu saja di mobil. Dirasa kesaksiannya sudah cukup, dalih Dinda butuh istirahat, mungkin polisi akan menerima alasan itu. Namun Dinda bersikukuh untuk ikut masuk ke dalam. Baginya luka kecil seperti itu tak perlu dibesar-besarkan. Sebagai warga negara yang baik tentu Dinda ingin menyampaikan kesaksiannya untuk memberatkan hukuman bagi pelaku penyerangan itu. Dinda masuk dengan tangan yang digandeng Tuan Evan. Melihat seorang wanita yang tengah dimaki-maki polisi karena bungkam dan tak bersedia menerima tuntutan. Tuan Evan menghampiri Rendra yang berjaga di sana. Sementara Dinda datang mendekati tersangka dengan perlahan. Dia sangat penasaran dengan identitas pelaku. Sampai tak ada rasa takut untuk berhadapan langsung dengannya. Nyonya silahkan duduk. Ucap polisi penyelidik perkara dengan ramah. Dinda duduk di seberang wanita itu, berusaha untuk melihat dengan jelas wajahnya yang terus menunduk tertutup rambutnya. Angkat wajahmu. Aku ingin melihatnya. Tegur Dinda. Wanita itu tak bergeming, justru ia cekikikan sembari terus menunduk. Dinda dan penyelidik tentu bingung karena tingkah wanita itu. Siapa kau? Tanya Dinda dengan nada cukup tinggi. Lagi, wanita itu kini berganti menangis saat Dinda menyentak dirinya. Kak! Ucap wanita itu lirih. Perlahan namun pasti wanita itu membuka diri memperlihatkan wajahnya.